Jangan lupa untuk subscribe YouTube channel Metro TV News dan nyalakan notifikasinya. Baik, saya akan ke Ibu Siti. Ibu Siti, ketika memang tujuannya adalah mendukung program vaksinasi, penciptaan herd immunity yang lebih cepat, tapi juga sempat terganjal mengenai kadaluarsa dari vaksin AstraZeneca, benarkah kadaluarsanya jatuh di akhir Mei 2021 dan kemudian secara kalkulasi penyuntikan pertama dan kedua bisa berselang sekitar 20 sampai 28 hari, itu yang membuat Senin depan vaksin segera didistribusikan? Ya, jadi tentunya kami menghormati ya proses yang tentunya sudah dilakukan oleh Badan POM dan oleh MUI ya, dengan adanya pengeluaran izin penggunaan darurat dan adanya fatwa terkait vaksin AstraZeneca ini. Saya sangat setuju dengan apa yang disampaikan Pak Niam. Pada prinsipnya kita harus mengkonsentrasikan energi kita untuk segera tentunya melakukan pelaksanaan vaksinasi ini. Dan sudah jelas juga disampaikan di dalam fatwa MUI bahwa vaksin ini bisa digunakan tentunya dalam kita untuk segera mencapai kekebalan kelompok hingga pandemi ini akan berakhir. Nah tentunya dengan dasar inilah kita Senin sebenarnya sudah ada beberapa daerah yang sudah menerima vaksin ini dan Senin akan segera diberikan kepada sasaran-sasarannya. Tentunya pada saat distribusi ini kita melihat provinsi-provinsi yang memang akan melakukan percepatan-percepatan dikarenakan kita tahu bahwa saat ini vaksin Sinovac yang sedang diproduksi di Bio Farma juga jumlahnya masih terbatas. Dan mengingat bahwa vaksin AstraZeneca ini juga memiliki masa kadaluarsa yang cukup pendek, yaitu akan berakhir di akhir Mei dan di awal Juni 2021, sedangkan penyuntikan kedua itu baru 2 atau 3 bulan lagi. Nah, kita sudah menentukan rentang waktu untuk penyuntikan dengan vaksin AstraZeneca ini kita pakai yang paling cepat, yaitu dalam jangka waktu 2 bulan. Sehingga kita memang harus memberikan suntikan AstraZeneca ini untuk dosis pertama seluruhnya. Karena kalau kita menunggu lagi 2 bulan, pasti tidak akan terkejar. Oke. Dari penjelasan Anda dan juga diketahui bahwa ada masa kadaluarsa di akhir Mei 2021, banyak juga masyarakat yang bertanya sejauh mana efektivitas dan juga kualitas serta dampak dari vaksin jika disuntikan mendekati dari tanggal kadaluarsa. Sebenarnya kalau kita berbicara mengenai klaim kadaluarsa dari pabrik itu sendiri, vaksin itu bisa berumur 1 sampai dengan 2 tahun. Tetapi karena Badan POM yang tentunya mengeluarkan izin penggunaan darurat, dan izin penggunaan darurat ini berdasarkan data stabilitas vaksin yang ada, yang saat ini hanya baru data disampaikan ini kurang lebih 3 bulan. Sehingga izin edar ini atau kadaluarsa ini diberikan dalam 6 bulan. Nah tentunya sampai dengan tanggal kadaluarsa, efektivitas, mutu, dan tentunya keamanan dari vaksin itu masih sama baiknya seperti di awal produksinya. Dan tentunya kita mengharapkan dengan 1,1 juta dosis vaksin ini, di akhir April itu vaksin ini diharapkan sudah bisa diberikan kepada sasaran vaksinasi. Sehingga tidak sampai di akhir Mei kita baru akan masih menyuntikkan vaksin AstraZeneca ini. Mengenai sejumlah negara sempat menunda vaksinasi AstraZeneca soal karena masih menunggu klarifikasi lebih jauh soal isu penggumpalan darah yang sempat terjadi di beberapa orang atau pasien. Bagaimana dari sisi keamanannya dan juga mengenai penjelasan dari Ibu mengenai isu penggumpalan darah yang terjadi di beberapa orang? Ya, jadi mengenai isu penggumpalan darah hingga kita tahu sekitar tanggal 15-16 Maret lalu ada beberapa negara, 10 atau 11 negara terutama di Eropa yang menghentikan atau menunda sementara pemberian vaksinasi dengan menggunakan vaksin AstraZeneca. Badan POM sendiri juga pada tanggal 16 Maret menyatakan bahwa untuk menunda dulu terkait dengan distribusi vaksin AstraZeneca ini dikarenakan masih menunggu lebih lanjut kajian final dari baik itu WHO maupun Badan POM Inggris dan juga Badan POM yang ada di Eropa atau yang kita kenal sebagai EMA. Nah, hari Kamis kemarin sudah dilakukan pertemuan dan sudah diputuskan bahwa
kejadian daripada pembekuan darah yang terjadi sebagai akibat dari pasca penyuntikan dari AstraZeneca ini tidak kasusnya masih dianggap bahwa kasus ini merupakan kasus yang masih kecil dibandingkan dengan kejadian yang ada di dalam masyarakat, sehingga tentunya adanya penggumpalan darah ini menjadi kehati-hatian kita, karena kita tahu kasus yang dilaporkan ini ada sekitar 39 kasus dari 17 juta orang yang menerima vaksin AstraZeneca. Dan Badan POM sendiri kemarin bersama juga dengan Paniam dan saya juga sudah menyatakan bahwa vaksin AstraZeneca dari segi keamanan penggunaannya ini sudah dikategorikan sebagai aman. Kita tetap perlu berhati-hati terhadap adanya kejadian penggumpalan darah, tetapi kita tahu bahwa resiko terjadinya penggumpalan darah ini lebih kecil dibandingkan dengan resiko kita menunda vaksinasi. Sehingga tentunya hal seperti ini tetap menjadi pemantauan karena kita punya mekanisme, yaitu mekanisme untuk memonitoring kejadian ikutan pasca imunisasi, dan juga Badan POM juga memiliki mekanisme terkait peredaran vaksin setelah diberikan izin edarnya. Baik, saya akan kembali ke Pak Asrorun Niam. Bagaimana sejauh ini himbauan dan juga sosialisasi dari MUI untuk meyakinkan masyarakat agar tidak ragu untuk melakukan vaksinasi? Pak Asrorun Niam. Ya, terima kasih ya. Vaksinasi sebagai mekanisme pengobatan preventif itu dibenarkan secara syar'i, dan dalam kondisi hari ini vaksinasi menjadi salah satu ikhtiar untuk mewujudkan herd immunity guna memutus mata rantai peredaran COVID. Itu menjadi sebagai sebuah keharusan untuk diikuti. Karena itulah bagian dari Fatwa Majelis Ulama Indonesia nomor 14 tahun 2021 di samping menjelaskan soal kebolehan penggunaan vaksinasi dengan vaksin AstraZeneca ini, juga ada kewajiban bagi setiap umat Islam untuk mendukung dan berpartisipasi di dalam program vaksinasi yang sudah diikhtiarkan oleh pemerintah. Mulai dari penyediaan vaksin secara cuma-cuma, kemudian yang kedua ketersediaan vaksin yang memenuhi kebutuhan guna mewujudkan herd immunity dengan jumlah minimum 70% atau ekuivalen 181,5 juta. Nah, ini perlu diapresiasi dan pada saat yang sama perlu dukungan kolektif kita. Karena pada hakikatnya masalah wabah ini adalah masalah kita bersama. Upaya untuk memutus mata rantai penyebarannya harus menjadi concern dan juga komitmen kita bersama. Baik. Nah, disinilah tanggung jawab kolektif kita, bukan hanya tanggung jawab sebagai warga negara, tetapi tanggung jawab keagamaan kita sebagai umat Islam. Untuk itu tentu jangan ragu, dan juga mari kita dukung dan juga kita berpartisipasi secara optimal di dalam program vaksinasi ini. Iya. Baik, terima kasih Pak Asrorun Niam, Ibu Siti Nadia. Semoga diskusi dan penjelasan ini semakin meyakinkan masyarakat untuk mengikuti dan mensukseskan program vaksinasi dari pemerintah. Terima kasih atas diskusi kita pada sore hari ini.